Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai menjalani isolasi mandiri setelah dinyatakan positif COVID-19. Anies menjalani isolasi mandiri di rumah dinas Gubernur Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjalani hari pertama isolasi mandiri di rumah dinasnya di kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Dari kamera telepon genggamnya, Anies memperlihatkan situasi jalan dari dalam kamarnya pada Rabu pagi tadi. Anies juga bercerita melalui akun medsosnya kegiatan menjalani isolasi mandiri pasca dinyatakan positif COVID-19. Tadi pagi subuh, setelah selesai sholat subuh, kemudian keluar sebentar, buka pintu, jendela biar udara segar, terus mulai exercise, olahraga. Jadi olahraga ringan, stretching, kemudian jogging sedikit, semuanya dikerjakan di arena taman yang ada di sini. Lalu hari ini rencananya ada kegiatan Vicon, jadi pagi ini sudah mulai urusan-urusan kantor, tadi kita cek beberapa, terus akan Vicon nanti jam 10 soal pertanahan di Jakarta, nanti siang juga ada rapat, jadi kegiatan terus jalan. Sekarang saya berada di kamar, ini menghadap Taman Suropati, saya pencet ya biar kelihatan depannya. Nah ini dia nih. Ini di depan sana adalah Taman Suropati. Bisa pagi-pagi tadi udah banyak kegiatan di sana. Jadi kalau teman-teman lihat di Taman Suropati ini pagi-pagi banyak sekali yang berolahraga di sini. Mereka semua menikmati suasana tamannya yang asri, hijau, dan banyak kegiatan, apalagi kalau hari Sabtu atau Minggu atau Jumat sore, banyak yang ada bawa alat musik, jadi taman yang hidup. Nah, inilah lokasi tempat saya menjalani isolasi mandiri sampai selesai nanti. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpapar virus corona. Anies dinyatakan positif berdasarkan hasil swab test pada Minggu malam lalu. Begitu juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang dinyatakan positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri. Peningkatan kasus COVID-19 kembali tercatat di atas 5.000. Dan berikut data kasus nasional COVID-19. Jumlah kasus positif hari ini mencapai 5.533 jiwa, 4.001 sembuh, dan untuk yang meninggal dunia mencapai 118 orang. Sementara untuk Jakarta tercatat 1.166 kasus positif, 1.061 sembuh, dan 23 meninggal. Melonjaknya kasus COVID-19 membuat pemerintah Kota Bekasi menambah ruang isolasi di Rumah Sakit Darurat Stadion Patriot Candrabaga. Sementara pemerintah Kota Surakarta akan menyiapkan rumah sakit darurat di Solo Technopark. Warga Kota Bekasi, Jawa Barat yang terkonfirmasi positif COVID-19 sejak Maret hingga Desember 2020 ini menyentuh angka 10.000 lebih. Menanggapi adanya peningkatan kasus COVID-19 di Kota Bekasi, pemerintah Kota Bekasi akan menambah ruang isolasi di Rumah Sakit Darurat Stadion Patriot Candrabaga serta sejumlah hotel yang ada di Kota Bekasi. Kalau kita sekarang ini berpikir kita takut pada orang yang terkonfirmasi, kita lupa mengendalikan supaya kematian rendah dan kesembuhan tinggi. Nah, lebih baik sekarang kita fokus pada dua itu. Wali Kota Bekasi menambahkan angka kematian sebesar 1,2% dan kesembuhan sebesar 93%. Pemerintah Kota Bekasi yakin mampu mengendalikan dengan fasilitas yang ada. Wali Kota Bekasi juga terus mengimbau masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan secara ketat selama beraktivitas di luar rumah.
Pemerintah Kota Solo menutup Pasar Gede setelah 8 orang terkonfirmasi COVID-19. Selain klaster pasar, klaster antar keluarga mendominasi penambahan kasus corona di Solo, Jawa Tengah. Satgas Penanganan COVID-19 Kota Solo mencatat ketiga kalinya tambahan kasus COVID-19 Solo mencapai lebih dari 100 orang dalam sehari. Awal Desember, kasus COVID-19 sudah mendekati angka 2.500. Artinya, tambahan 1.500 hanya dalam waktu 40 hari. Penularan itu bisa terjadi karena yang melakukan isolasi mandiri itu mungkin nggak disiplin. Ada 700-an ya, 750-an orang itu saya yakin mereka itu pasti juga nggak disiplin dalam melaksanakan apa. Sementara itu, kian tingginya angka terkonfirmasi virus corona, pemerintah Kota Solo akan menyiapkan rumah sakit darurat di Solo Technopark. Merencanakan untuk membuat rumah sakit darurat, dan nanti akan kami sampaikan, kita pinjamkan nanti di salah satu tempat milik Solo Technopark. Wali Kota Solo berharap warga masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Solo, Jawa Tengah, Rahmat Hidayat dan Septiantoro, iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memastikan uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 yang tengah dilakukan Bio Farma akan segera selesai. Pemerintah akan melakukan evaluasi dan diprediksi selesai pada Maret tahun 2021 mendatang. Staf ahli bidang ekonomi kesehatan Kementerian Kesehatan Muhammad Subuh menyebutkan dari beberapa vaksin yang sedang diuji pemerintah saat ini, seperti vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma diprediksi akan selesai pada Maret 2021 mendatang. Dalam uji klinis, faktor keamanan harus benar-benar diperhatikan. Hal ini yang membuat pemerintah perlu melakukan sejumlah evaluasi. Sementara lebih dari 1.600 relawan vaksin sudah dilakukan uji coba, hingga kini tidak ada kendala yang berarti bagi mereka yang menjadi relawan. Sejumlah vaksin dari luar negeri yang telah diuji klinis tahap ketiga diperkirakan akan tiba di Indonesia pada pertengahan Desember ini. Beberapa vaksin yang kita lakukan ya, salah satunya dari Bio Farma sendiri ya. Nah ini kalau untuk Bio Farma sendiri, kemungkinan ini akan selesai uji klinis tahap ketiganya. Yang dilakukan di Bandung itu yang di Bandung itu, kemungkinan evaluasinya akan selesai sekitar Maret 2021. Peruntukannya tentu kepada petugas-petugas frontline dulu lah ya, seperti tenaga kesehatan, kemudian TNI Polri yang di depan, kemudian awak media mungkin. Meski vaksin sudah melalui uji klinis tahap ketiga, pemerintah akan terus memastikan unsur keselamatan hingga kehalalan vaksin. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Kampanye Indonesia Care yang digagas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ikut berperan dalam membangkitkan kembali destinasi wisata di Provinsi Bali. Wisatawan domestik mulai berdatangan ke Pulau Dewata untuk menikmati keindahan alam dan keunikan budaya yang dimilikinya. Bali merupakan daerah destinasi wisata yang memiliki panorama alam yang indah. Tak heran Pulau Dewata ini selalu menjadi target utama para wisatawan untuk menikmati liburan sambil berfoto dengan latar belakang keindahan alam Pulau Dewata. Meskipun sempat mati suri karena pandemi COVID-19, kini destinasi wisata di Provinsi Bali kembali dibuka untuk kunjungan wisatawan domestik. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui kampanye Indonesia Care mewajibkan setiap pelaku usaha pariwisata dan wisatawan menerapkan protokol kebersihan, kesehatan, keamanan, dan ramah lingkungan atau CHSE. Mungkin ke depan juga kita akan lebih gencar lagi untuk mempromosikan wilayah Bali ini, karena Bali itu juga termasuk kita anggap sebagai ibu kotanya pariwisata Indonesia, seperti itu. Seperti destinasi wisata yang berada di wilayah perairan Nusa Penida ini, wisatawan yang melakukan aktivitas snorkeling untuk menikmati pemandangan di bawah laut juga mendapatkan peralatan yang sesuai dengan standar protokol kesehatan. Kayaknya oke kok, karena setiap snorkel yang dikasih ini yang disewain tuh udah disteril kan. Biasanya tuh yang waktu itu yang sebelum pandemi pasti ditaruh di tempat aja kita ambil. Kalau tadi ini dari steril dipasang satu-satu. Jadi lebih siap.
Nah, sekarang Anda tak perlu khawatir lagi untuk melakukan perjalanan wisata karena setiap destinasi wisata sudah diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan untuk keamanan dan kesehatan pengunjungnya. Tim Liputan iNews melaporkan.